Oke ya, kita bahas lagi tentang unit mainan spring khas made in Indonesia Mamba P377 ya. Kita oprek, siapa tahu nanti kawan-kawan setelah melihat video ini bisa terbantu atau terpecahkan masalahnya yang selama ini dihadapi tentang unit mainan spring. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di Mas Ali Channel. Bagaimana kabar kawan-kawan, Bang Gobi semuanya? Harapannya semoga sehat selalu untuk kawan-kawan ya, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan ya. Dan tentunya selalu diberikan kesehatan dan keamanan ya. Karena akhir-akhir ini cuaca juga sangat ekstrim ya. Tetap waspada dan hati-hati, jaga keselamatan. Oke, kawan-kawan ya, tetap di kearifan lokal ya, unit mainan spring, mainan hobi ya. Seperti ini yang kemarin banyak yang bertanya tentang unit replika airsoft atau pistolan mainan anak-anak ya. Nah, seperti ini. Banyak yang bertanya mainan standar ya. Nah, karena yang saya posting itu sudah saya up, tapi banyak yang mengira masih standar. Kalau ini masih standar kan kawan, kita coba ya seperti apa untuk mainannya. Nah, ini menggunakan BB plastik ya, seperti ini. Dan juga di sini lah ada peringatan ya, harus diperhatikan betul kan kawan ya, di sini ya. Di peringatan ini tertuliskan tidak untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun ya. Berarti yang memainkan ini usianya minimal ya 14 tahun 1 bulan atau 1 hari lah. 1 hari 1 minggu 1 bulan itu. Yang penting 14 tahun lebih lah. Tidak boleh kurang dari 14 tahun atau di bawah 14 tahun, itu kurang rekomend. Nah, yang pertama. Yang kedua, dilarang keras ya untuk menembakkan ke organ tubuh manapun pada manusia dan binatang. Wah, sudah. Nah, ini dari pembuatnya lah kan kawan ya, dari pembuatnya ya. Berarti kalau kita mencoba tembak seperti ini, itu juga nggak apa-apa. Terus berwadahnya ini nggak apa-apa, karena ini bukan termasuk bagian-bagian makhluk hidup ya. Ini benda yang bisa dijadikan target. Nah, ini juga target ya, intinya untuk melatih. Itu kan kawan ya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini unit yang masih standar, kita coba di sini. Setelah ini nanti kita coba oprek ya. Nah, oprek untuk keamanan ya, kita coba kokangnya. Nah, kita coba di sini kan kawan ya, dengan jarak pendek ya, seperti ini. Apakah bisa masuk apa tidak ya? Oke, mantul ya. Kita coba lagi. Nah, nyantol ya. Nah, kita coba lagi yang samping. Oke, mantul semuanya ya, berarti nggak bisa. Kita coba lagi ya, masa 2 kali, siapa tahu nanti yang ketiga keempat bisa masuk ya. Nah, kita coba lagi sebelum kita oprek ya. Nah, kita coba lagi yang tepi. Oke, mantul lagi ya. Nah, ini standar saja masih nyangkut ya ini. Lah, ini kan kawan, kalau seperti ini jangan ditembakkan. Dicungkir seperti ini, dipas ya, posisinya dibenahin, baru birunya masuk ini. Kita coba yang belakang. Nah, sama ya, nggak ada yang masuk. Nah, ini yang masih standar. Oke, kita coba oprek ya. Oke, lah ini kan kawan ya. Ini yang sudah kita oprek. Nah, yang pertama ini lah. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya ini kokoh ya, kokoh, ini kuat tahan lama. Nah, ini juga diperkuat di bagian tengah, dan seperti ini kan kawan yang sudah sering saya posting di video-video saya, bisa diterapkan ya. Intinya pertama diperkuat dulu untuk bodinya. Nah, ini sekalian saya jawab untuk kawan-kawan yang kemarin yang tanya kadang los. Nah, ini kadang los itu di sini kan kawan ya. Dan juga di pistonnya ini harus diperkuat, dilapis lah agak tebal sedikit. Ini dibikin bulat, fungsinya apa? Supaya pergerakan pirnya itu lancar ya, supaya nanti juga ketika kokang itu slide-nya itu lancar ya, tidak seret. Nah, bahasanya di situ. Terus selain terkena cat di body, saya amati ternyata di sini ya, di spring gate-nya harus diposisikan pas bulat. Nah, seperti ini dengan ukuran diameter lubangnya pir ya, itu jangan terlalu longgar atau maksudnya jangan terlalu besar rodinya itu ya. Pertama ya, ini ya seperti ini. Kemudian ini kan kawan ya, pergerakan. Nah, pergerakan piston itu harus lancar ya. Sama unit standar itu pistonnya kan juga lancar ya. Situ jadi di kokang itu bisa kembali pulang ya, maju sendiri ya. Selain itu per slide-nya ya, per slide-nya itu juga harus agak keras sedikit, kalau lentur itu nggak bisa balik. Itu harus diperhatikan.
banyak masalahnya. Oke ya, kita rakit dulu ya. Kita rakit karena sudah kita siapkan ya. Nah, selain bodinya diperkuat, juga ini piston silinder, ini namanya piston yang ini. Nah, ini head piston, nah kepala pistonnya. Nah, ini penguatannya. Nah, lapis plus benang ya untuk penguatannya seperti itu. Kemudian ini silinder ya. Ujungnya kalau standar itu nggak bisa persisi bulat, nah makanya dibuat persisi menggunakan apa? Ini saya menggunakan tisu basah yang sudah dikeringkan atau tisu kain itu ya. Kita lilitkan kemudian dikasih lem G, kemudian dikikir, dihaluskan, dibentuk sedemikian rupa ya. Ini supaya apa? Supaya nanti masuk ke dalam cam itu tidak bocor ya. Kemudian ini untuk settingan bagian di sini dalamnya sudah tahu mungkin kawan-kawan ya, dalamnya ada pelet besinya di sini. Kemudian untuk pengunci BB, nah di sini itu ada dua cantilan. Nah, belakangnya itu dikasih pasir besi untuk penguatan biar tidak mudah patah. Kemudian untuk dalamnya innernya menggunakan aluminium. Nah seperti ini, outernya juga aluminium seperti ini ya. Nah fungsinya apa? Fungsinya untuk akuratnya ya di BB nanti ya, biar akurat dan akurasi juga bagus. Nah seperti itu ya. Dan juga bisa menarik. Nah itu ya. Ini ada outernya. Oke. Apalagi kemudian di sini di slide lah untuk slide-nya biar ini kuat tidak mudah pecah ya. Di belakang dikasih plat juga. Nanti di atasnya dikasih pasir besi kawan-kawan ya. Ini untuk penguatan. Kemudian di cantolan silinder atau pistonnya ini dikasih plat juga kanan kiri ya. Nah, fungsinya apa? Juga penguat. Nah, itu kawan-kawan ya. Pir lah, ini pir saya menggunakan pir ukuran ini 1,2, panjangnya 8 cm kan ini ya. OD-nya 12,5 ya. Agak kecil dibanding yang biasanya itu kan 13 ya. Kali ini 12,5. Jadinya masuk di spring gate, spring guide. Nah, ini pas ya, posisinya pas. Kenapa? Ini saya buat bulat atau melingkar ya, bukan isolatif, tapi ini saya menggunakan di sela-selanya. Di sini saya kasih pasir besi juga, dan saya tutup menggunakan tisu yang sudah saya keringkan, saya lilitkan, kemudian saya kasih lem G, baru saya kikir lagi dibentuk bulat seperti ini ya, sesuai dengan lingkaran pir. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini baru kita rakit. Nah, gitu kan kawan ya. Nah, oke, ini selain itu kan kawan ya, jangan lupa untuk penguatan di bagian triggernya ini ya. Ini dikasih plat juga, dikasih tali atau benang ya. Kemudian di sini dikasih besi tancap tembus ya, kanan kiri. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini memang agak sedikit perlu proses kawan-kawan ya, enggak langsung jadi. Kemudian di sini juga, nah, ini tinggal kasih plat, belum saya kasih plat tapi sudah saya kasih penebalan di bagian sir. Untuk pengaitnya ini saya kasih tanam besi kecil juga kelihatan ya ini. Nah, ini yang susahnya memang nancap ini ya, yang paling susah di sini, harus betul-betul belajar untuk ribet. Oke, kita rakit dulu ya, seperti apa kita rakit. Untuk mainannya, ingat ini mainan spring atau mainan pistolan plastik berbahan dasar plastik yang sudah dibenahi atau disempurnakan lah seperti itu. Kemudian di mag, nah supaya tidak double fit atau bibit keluar double, nah ini dibikin bulat. Nah ini videonya sudah ada kemarin ya di sini. Dan juga biar tidak terlalu enteng, dikasih pemberat, dalamnya paku juga ini. Oh berat juga ya, mantap ya. Oke ya, ini pastikan untuk pergerakan piston itu lancar kan kawan ya. Nah, biar tambah lancar, jangan lupa dikasih silikon oil atau pelumas. Nah, seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya pergerakannya lancar. Kalau pergerakan lancar nanti enak ya, kokanya pun enak, enteng. Mantap lah. Seperti itu. Oke ya, kita coba rakit dulu. Sekalian kita jelaskan sedikit demi sedikit ya, dengan santai saja. Oke, kita lanjutkan kawan ya. Kita amankan si kecil dulu Pak. Kita lanjut. Oke, yang pertama ini jangan lupa dikasih pelumas untuk lubangnya. Oke, lubang belakang dan lubang tengah ya. Dan juga ini. Supaya apa? Supaya pergerakannya pun lancar intinya di situ. Nah, ini. Mantap. Mantap lah. Mantap. Nah, kita coba kita rakit untuk mainannya kan kawan ya. Ingat ini mainan spring, fungsinya untuk hiburan dan olahraga ya. Ini tidak terkecuali untuk bermain ini ya, tidak harus yang punya uang atau berduit ya, berduit tebal ya. Yang penting bisa beli gitu aja, bisa main boleh lah ya. Dan tahu aturan ya untuk unit-unit seperti ini. Oke, seperti ini kita coba pasang. Nah,
Oke, ini pengunci mic-nya ya, mic release ya sini. Nah, kalau sudah seperti ini terpasang bagian kiri, kita tutup bagian kanan. Nah, diposisikan ya, pas. Ingat lah, kita harus pergerakannya itu lancar ya. Karena yang sering ini, saya itu yang sering ketebelan ya, ngasihnya apa itu penguatnya ini terlalu tebal, jadi saat di still apa ditarik triggernya itu seret ya, atau nyangkut. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita pasang dulu untuk mainannya ya. Ingat ya, sekali lagi ini hanya mainan ya, mainan spring untuk olahraga, ketangkasan dan melatih konsentrasi ya. Karena di usia-usia di atas kepala 3, 4, 5, 6 itu butuh latihan konsentrasi kan kawan ya. Targetnya ya tidak harus apa ya, bisa benda botol bisa ya, botol nggak apa-apa lah, botol ya. Yang penting bukan hewan dan manusia. Oke, seperti ini kita coba cek dulu ya, nyangkut apa enggak ini. Oke, nyangkut ya, aman ya. Kita sisihkan dulu ini. Nah, kita coba pakai pir 1,2. Ini pastikan untuk pergerakan pirnya lancar kan kawan ya. Ini kepanjangan ini, biasanya saya pakai yang 7,5, ini 8 adanya. Nah, jadi untuk ngokangnya agak lumayan susah ya. Nah, kalau pakai pir panjang ini seperti ini kan kawan ya, saat pasangnya pun enggak susah. Nah, oke, kita cari pir slabnya dulu. Oke ya, ini ada pir slabnya. Nah, ini biasanya agak lentur. Nah, ini enggak muat, diperbesar sedikit kan kawan ya, dengan cara diputar sedikit seperti ini. Nah, kita baru dimasukkan. Nah, sip ya. Kita coba ya. Oke, selesai ya, seperti ini. Kita coba. Oh, bisa kembali lagi kan kawan ya. Yang penting pistonnya pergerakannya lancar, jangan seret. Nah, ini bisa kembali lagi. Tuh. Oke ya, kita coba sama menggunakan yang ini. Kita sisihkan dulu untuk yang lain ya. Kita menggunakan BB plastik. Nah, ini namanya BB atau bullet ball, berbahan dasar plastik keras ya. Nah, ini dibikin bulat supaya lancar nanti ya. Kita coba. Nah, gitu ya. Sini kita cokang dari depan. Masuk sendiri lah. Seperti ini, itu biasanya posisi lubang mic itu dengan chamber itu nggak bisa lurus kan kawan ya, agak miring. Caranya bagaimana? Bagian kiri itu diganjal sedikit supaya lubang mic-nya itu lurus dengan lubang chamber. Solusinya dikokang sedikit, agak dilingkirkan seperti ini, belakang sedikit, baru dimajukan. Nah, ini BB-nya sudah masuk ke dalam. Oke, kita coba ya. Kita coba ini sama ya. Lumayan bisa masuk ya BB-nya. Nah, ini kita coba lagi. Nah, bisa langsung maju, tapi BB-nya nggak bisa lancar karena posisi mic-nya itu nggak lurus dengan lubang chamber. Caranya dikurang sedikit, dimajukan. Nah, seperti ini. Kita coba bagian samping ya. Oh, masuk. Itu bedanya yang di up dengan belum ya. Mintip-mintip. Nah, ini samping sudah, tinggal satu ya. Coba kita kokang nggak miring seperti ini. Oh, bisa ya, berarti posisinya itu nggak lurus, agak miring ke kiri untuk mic-nya ya.
dengan posisi seperti ini bisa langsung masuk. Kita coba yang belakang. Nah, sama, apakah bisa masuk juga yang belakang? Oke, masuk ya. Nah, nih itu bedanya ya dengan standar dengan yang sudah di up kawan ya. Kalau yang standar tadi di sini tidak masuk, di belakang, di tengah, di depan tidak bisa masuk. Kalau sudah di up 3 kali shot, BB nya masuk di dalam. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sudah lancar salah. Nah, catatannya ya, ini pergerakan piston harus lancar, kemudian ukuran pir dengan spring gate harus pas ya, jangan terlalu besar untuk pirnya supaya tidak mengganjal, dan juga sled itu harus lurus ya, di sini pas lancar, pirnya jangan terlalu letoy supaya bisa geser ke depan lagi. Nah, oke, seperti itu. Untuk menggagalkan, nah ini tekan, tekan. Oke, insya Allah seperti itu kan kawan ya untuk unit mainan spring ini ya. Ini mainan spring berbahan dasar plastik. Ini yang sudah di up, sudah ada pemberat, penguat ya. Kemudian untuk inner outer sudah diganti, jadi cakep seperti ini ya. Nah, untuk harganya sudah beda lagi karena sudah di apa itu ditingkatkan lagi ya, namanya upgrade, ditingkatkan lagi, disempurnakan dari yang sebelumnya standar. Ingat, harus tetap dibaca ya. Seperti ini, hanya saja mainan ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga kawan-kawan yang melihat video ini bisa terbantukan ya masalah unit mainan spring yang masih mengalami kendala-kendala supaya bisa lancar. Oke, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mainan Kokangs.